أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا الإمام محمد بن الشافعي النووي الدمشقي وسن الإمام بن الحسن السزري والعباس المرسي والإمام بن عطية السكندري وسن ربي والشيخ محمد بن بكر الحسن الله يبلغ درجاتهم يعيد علينا بركاتنا ومن وفقاتهم وخصوصياتهم في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة وبين يديها نوى أو حصى يسبح به وقال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ قال سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك لا إله إلا الله مثل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال الترمذي حديث حسن. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik hidayah yang Allah limpahkan pada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin nahibba fillah, jamaah masjid Darul Lu'lu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pengajian hadis pada minggu yang telah lalu kita telah membahas tentang setiap yang kita ucapkan sebagai zikir itu adalah merupakan sedekah atau cara mudah bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara membayari tugas-tugas sel, organ dan anggota tubuh kita. Namun semuanya jamaah rahimahullah akan dapat terbayari dengan salat 2 rakaat duha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu sembahyang duha itu dapat menutupi seberataan dari sambatannya hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Apakah zikir itu pun kadosa lagi? Oh kada, tetap. Okay. Karena zikir jamaah rahimahullah adalah satu merupakan ibadah yang khasah, ibadah yang paling mudah, ibadah yang paling cepat, ibadah yang paling diketuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tahu sidin, zikir itu merupakan cara yang paling mudah, cara yang paling cepat, cara yang paling diketujui Allah. Maka ada salah seorang perempuan di zaman Nabi SAW
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala imra'atin, masuk ke salah seorang perempuan. Imra'atin di sini perempuan ini ya imma perempuan itu merupakan sahabat, maksudnya sidin be'elang kepada seorang sahabat yang saat itu jamaah rahimakumullah ayat tentang mahram itu belum turun. Bisa jadi yang disebut perempuan ini, seorang perempuan ini adalah salah seorang dari istri-istri Nabi. Semalam kita sudah membahas bahwasanya seorang istri Nabi bernama Juwairiyah yang beribadah sejak limbah subuh terus sampai ke waktu duha zikir aja Rasulullah. Taulah disidin nang zikir nang ikam baca tadi dengan zikir pun nang setumat dapat seimbang kawa ditanding disidin. Yang semalam zikirnya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, Allahumma shalli ala Muhammad, azza khalqi wa midad nafsi aw midad kalimati, subhanallah wa bihamdih, azza khalqi, Allahumma shalli ala Muhammad, wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midad kalimati. Itu kepada Juwairiyah. Ini ada perempuan yang lain, bisa jadi perempuan yang lain, bisa jadi perempuan yang sama. Jadi jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW mendatangi seorang perempuan wa baina yadaiha nawa. Jadi ibu-ibu nih bertasbih menggunakan alat bantu nawa. Nawa itu biji kurma. Au hasa. Atau ini ada ragu dalam riwayat, entah itu biji kurma, entah itu ranting disini, ranting bilah-bilah. Kalau kita bilang korek api lah, anggaplah contoh. Bertasbih sidin dengan menggunakan hitungan-hitungan dengan alat biji-bijian atau bilah-bilahan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menawarkan, ala ukhbiruki bima huwa aisana alaik. Hendak tahulah jasidin apa yang lebih mudah yang ikam baca, apa yang lebih mudah yang akan ikam baca dan lebih afdal dari yang kang gawi ini. Karena jamaah rahimakumullah bisa jadi si perempuan itu sebenarnya memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga, khususnya pagi. Ya Allah, khususnya pagi. Makanya wajar-wajar aja Pak, ibu-ibu itu nabila pengajian subuh tapi banyak orangnya. Kenapa? Ya imam mandi anaknya, ya imam bermasak, ya imam baharaguan, ya imam baca tapas, ya kadang ya khair. Cuman ada beberapa jenis ibu-ibu yang sudah bebas, maksudnya tuh anak tuhaan sudah, ya kalau nang digaduh kada pakai adaan sudah pun laki kerida juga, nah apalagi nang digadaku ini nang dimasrakan nang itu juga. Nanti bulik pada masjid, bulik pada langgar, sehingga warung nongkar katopat misalnya gampang aja di sini. Lalu sidin ini ketujuh apa dengan zikir tadi, lalu memperbanyak zikrullahnya. Biasanya ibu-ibu tuh kita lihat waktu penambahan yang anak masih halusan nih tak alang banar, okay? Hendak sembahyang tahajud sudah siap dah pian, siap sembahyang tahajud, pasang mukena sudah nangis si anak tadi, si bungsu ni tadi nangis. Paksa pian mehimpu, hanya sehimpuan di kamihinya kada jadi pulang. Esoknya hendak pulang sembahyang tahajud siap sudah, kada hendak lagi dikamihi oleh si bungsu tadi. Ompat berabah dihiga
teguring juga 4 juga teguringannya sidinnya halangannya banyak benar. Akhirnya bertekad sidin, aku bila anak karena sudah aku puas beribadah. Lalu sidin beribadah dengan zikir yang banyak benar. Nah, Rasulullah SAW menawarkan di sidin hendaklah di sidin ada bacaan yang afdal, ada bacaan yang lebih mudah. Tawaran Nabi SAW bukan berarti melarang si perempuan ini bertasbih menggunakan alat bantu. Kadang hanya menawarkan saja. Kalau seandainya bertasbih menggunakan alat bantu hukumnya haram, hukumnya bid'ah, maka Rasulullah SAW pada saat itu pasti melarang. Nang kayak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dapat kain bu diberi ulang kain sidin bergambar kain itu entah pemberian dari sahabat nang lain yang hasil dari perdagangan dengan Cina. Lalu ada satu kain yang ada sulaman gambar, entah gambar naga, entah gambar singa, gambar hewan lah. Nah, Rasulullah SAW langsung dilarang sidin, cabut di sidin, jangan pasang itu langsung. Karena apa? Karena keharamannya. Adapun tasbih ini, bertasbih dengan biji-bijian, bertasbih dengan bilah-bilahan, Rasulullah kadang melarang, hanya memberikan tawaran. Jadi salah ganal bagi mereka yang berpendapat bahwasanya berzikir menggunakan alat bantu seperti tasbih biji, berzikir menggunakan alat bantu seperti tasbih counter tenung digital kan. Itu bid'ah, salah. Biasanya mereka menggunakan dalil ini untuk membid'ahkannya. Apa aja tasbih nyawa itu jangan kayak orang apa? Biksu, Buddha. Tasbih nyawa itu nang kayak orang Hindu, tasbih hikam itu nang kayak orang Katolik itu tasbih juga ben. Nggih. Rosari. Namanya rosari. Tasbih orang Kristen itu. Dahulu ulun menongkan mobil bekas. Ambit orang Katolik binanya. Orang Katolik Protestan yang paling beribadat orang Katolik rata-rata. Jadi di dalam salah satu box yang penyimpanan kacamata di atas tuh buka, ada tasbih yang boholnya ini nah, kepalanya ini salib. Jalan ini dapat rosari, tasbih rosari namanya. Makanya pin kalau bukan Kristen itu Katolik itulah inya bilanya ibadat tulah duduk di buncunya kita juga tasbih. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan tadi hendaklah yang lebih afdal, hendaklah disidin yang lebih nyaman, lebih ringan dan lebih cepat lagi. Kalau ikan di sini hendak ada gawi. Nah, kita Qala Rasulullah pun bersabda dan mengajarkan bacaannya di sini Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah, ucap sejumlah bilangan apa yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di langit. Subhanallahi adada ma khalaqa fil ardh, ucapkan tasbih sejumlah apa yang Allah ciptakan di bumi. Subhanallah adada ma baina dzalik, dan ucapkan tasbih sejumlah bilangan apa yang tercipta antara langit dan bumi. Subhanallahi adada ma huwa khaliq, ucap tasbih sejumlah, kalau bertulisan melihat terjemahnya
adada ma huwa khaliq itu sejumlah huwa khaliq, Allah yang maha mencipta. Itu bukan jumlahnya, tapi sejumlah yang Allah ciptakan sejak zaman azali sampai kena. Okay. Itu kan kita kada tahu hitungan ini jamaah rahimahumullah dimulai kalau hukum manusia telah manusia tuh hanya mampu menghitung benda-benda ini sejak diciptakannya bumi. Sejak, kalau orang ilmuwan memadahkan, sejak meledaknya galaksi pertama atau Big Bang. Kemudian ilmuwan memadahkan sejak Big Bang pecahnya satu benda, satu ciptaan yang menyebar. Lalu pecah-pecahan itu ada yang jadi bumi, ada yang jadi planet, ada yang jadi matahari dan bintang-bintang lainnya. Nah, itu jawabannya. Sejak itu hitungan dimulai, dimensi waktu dimulai. Sebelumnya belum ada waktu lagi, sebelumnya belum ada hitungan lagi. Nah, dengan ucapan adada ma huwa khaliq, ya Allah, hamba ini bertasbih, mengucapkan subhanallah wa bihamdih sepanjang pian masih menciptakan, sejak bahari sampai kena. Waktu Nabi melajari wallahu akbar mislu dzalik. Nah, ikan Nabi ucapkan Allahu akbar, nah kayak itu juga. Subhanallah ada ma khalaqa fis samawati, subhanallah ada ma khalaqa fil ardi, subhanallah ada ma baina dzalik, subhanallah ada ma huwa khaliq. Allahu akbar ada ma khalaqa fis samawati, Allahu akbar ada ma khalaqa fil ardi, Allahu akbar ada ma baina dzalik, Allahu akbar ada ma huwa khaliq. Alhamdulillah betul dzalik ya Nabi. Baca alhamdulillah maka itu juga. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis samaa'i, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ardh, alhamdulillah adada ma baina dzalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Kemudian wala ilaha illallah itu dzalik. Baca la ilaha illallah macam tujuan. Jadi jamaah rahimahumullah, bacaan ini seakan-akan memiliki angka yang tak terbatas. Maka ini aja nah, adada ma baina dzalik, apa ucapkan zikrullah la ilaha illallah misalnya, atau Allahu akbar, sejumlah yang Allah ciptakan antara langit dan bumi. Biji hujan, ada yang suami hitung biji hujan lah, berapa biji turun hujan nih, berapa titik, berapa triliun, berapa kuadriliun. Ini balik hujan ampias. Wala haula wala quwwata illa billah mithlu dzalik, dan ucapkan la haula wala quwwata illa billah macam kedua. Nah, ini pian nak ulun ingatnya rasanya di berdulatif lah. Berdulatif. Nah, di berdulatif. Berdulatif itu matan subhanallahi adada ma apa? Subhanallahi adada khalqih, subhanallah bihamdihi adada khalqih, subhanallah bihamdihi wa ridha nafsih, subhanallah bihamdihi wa zinata arshih, subhanallah bihamdihi adada ma huwa khaliq wa midada khalqih, subhanallah adada ma khalaqa fis samaa, subhanallah adada ma khalaqa fil ardh, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Macam itu kalau bacaan di dalam berdulatif. Kalau pembacaan itu ganang-ganang hadis ini, Rasulullah hendak membuat kita berzikir lebih mudah, lebih afdal, lebih banyak hasil. Kemudian diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Ubay bin Malik al-Asy'ari radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga di dalam isnad keduanya bi isnadin hasan dengan
isnadna hasan dari Yusairah, salah seorang nama sahabat Yusairah Al-Muhajirah, seorang sahabat perempuan dari golongan muhajirin. Ia berkata, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahunna ayura'ina bitakbir. Rasulullah tu pernah menyuruhi kami untuk selalu menjaga zikir. Dengan apa? Banyaki bertakbir. Bu, Rasulullah menyuruhkan ibu-ibu supaya banyak-banyak bertakbir. Kenapa? Karena lidah kita membaca kada sibuk dengan zikir, akhirnya bisa merotek. Tahu lawan kawanan. Nyawa tahulah di ikatan cinta nang malam tadi kisahnya nyawa jangan sampai itu. Kisah sinetron kita panggil ibu ilahan humor bana undai kamu ya. Jikalau kita jamaah rahimakumullah tidak sibuk dengan zikir, umumnya lidah kita, pikiran kita terpancing untuk mengucapkan, berkata atau bertutur atau bercerita hal-hal yang kada penting, hal-hal yang kada berfaedah. Jadi Rasulullah menyuruhkan kepada perempuan banyak-banyak bertakbir. Takbir artinya mengucap Allahu Akbar. Bitakbiri wa taqdis. Taqdis. Semalam telah zikir tuh nama-namanya. Tasbih itu adalah subhanallah. Tahmid artinya alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Tahlil la ilaha illallah. Hauqalah la haula wala quwata illa billah. Istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takdis bang Bu, tahu takdis lah. Apa itu takdis? Takdis itu jamaah rahimakumullah membaca takdis. Mengatakan ini jarang orang yang tersambat. Takdis adalah membaca kalimat Subhanallahil Malikil Quddus. Subhanallahil Malikil Quddus. Itu takdis. Subhanallahil Malikil Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Waruh. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Waruh. Itu bacaan apa yuk? Kita di Banua. Bu. Hah? Doa apa yuk? Doa limbah tarawih. Betakdis tuh. Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Waruh. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Telah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Takdis ini jamaah rahimakumullah, dalam riwayat lain Rasulullah SAW membacanya limbah witir. Ini zikir khusus malam, jarang dibaca siang, jarang. Ini makanya puasa lah. Jadi ini zikir khususnya kalau dalam riwayat Imam Muslim itu waktu witir. Ada takdis ini digunakan Nabi waktu rukuk. Waktu rukuk kan kadang subhanallah wa bihamdi, ya kalah. Subhanallahil azim wa bihamdi, ya kalah. Ada juga Subhanallah zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, ya kalah. Itu rukuk, sujud aja.
Ada juga Nabi SAW rukuk dengan takdis. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subuhul quddusul rabbuna rabbul malaikati waruh, Subuhul quddusul rabbuna rabbul malaikati waruh. Contoh itu takdis. Nyatakan bila takdis ini sambatannya subhanallah al-malikil quddus, itu takdis. Banyaki baca takdis wa tahlil, membaca la ilaha illallah wa ayyaqadna bil anamil fa innahunna mas'ulatu mustantiqatu. Janabi ikam sekira banyak tuh berzikirnya, sekira kau kemana-mana kan kalau pakai biji kurma nang berahai nang dalam mangkok tuh kan biji, kalau kita orang bahari itulah biji kuaci, kalau buat dalam kurma ya kalau apa dibuat dalam mangkok karena dijamur ya. Kalau ini biji kurma tuh jamaah rahimahullah orang bahari karena dibuang dikumpulkan. Nah, membawa biji kurma untuk menghitung zikir kang ngalihan bil anamil janabi pakai jeriji. Nah, ini pian asal muasalnya kenapa orang berzikir pakai jeriji? Karena Rasulullah pernah menyuruhkan sahabat yang bernama Yusairah tadi dengan perempuan-perempuan lainnya bil anamil. Ini pakai jeriji itu di sini nyaman dibawa kemana-mana. Ya kalah. Nah, orang ada melihat mun pakai tasbih kelihatan, amun memakai tasbih counter besar apa kelihatan juga di jeriji. Maka bil anamil pakai jeriji langsung, ruas jari kana. Pakai hadis ini. Malah itu kena ajar Rasulullah, dia akan mas'ulat, akan menjadi saksi yang bisa untuk ditanyai. Saksi yang kau ditanyai. Wal mustantiqat, dan ini jeriji ruas ini karena ingin nang bepander. Jadi di sini bagus kena ikam berjeriji, pakai jeriji sampai nang balus nang kanan kiri ya juga sama ke batis mereka ya ayuha tinggi. Tapi jamaah rahimakumullah dengan jeriji ini tadi akan memperkuat kesaksian, memperkuat saksi-saksi yang memudahkan kita dalam hisab. Diriwayatkan pulang dari Sunan Abi Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qala raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Ini Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini, memilih hadis ini. Maksudnya tadi kan kita berbicara tentang naskahnya, berbicara tentang alat bantunya. Sekarang kita bicara dengan zikir plus emosinya, perasaan. Zikir dengan rasa. Atau ujar Imam Ibnu Athaillah bahasanya itu zikir ma'al yaqzah. Zikir nina kita sadar sedang berzikir, faham apa yang kita zikirakan. Terlebih apa yang kita rasa itu yang kita zikirakan. Contohnya apabila kita sudah himung benar lawan Allah ni, ya Allah baikannya pian
murahannya ai pian, penyayangannya ai pian. Bapian lah. Bini meninggal gara-gara Covid. Misal akhirnya meninggal gara-gara Covid. Pas 2 hari Sidin langsung disuruh oleh anak minantu PCR atau mungkin swab antigen, keluar hasil negatif. Apa ya? Negatif. Padahal setilam aneh Allah. Dan itu jamaah rahimahumullah membuat Sidin tetap bersyukur. Ya Allah baikannya pian mun ulun lawan bini mati baik-baik, siapa mahrabu cucu di rumah. Baikannya pian ya Allah mun kami mati baik-baik, siapa yang mendoakan, yang memastikan mendoakan salah satu di antara kami. Bayangkanlah kita mun laki meninggal biasanya bini yang berkhidmat mendoakan melebihi anak-anak sibuk. Mun laki meninggal tadi bini mendoakan yang lebih dominan. Mun bini meninggal laki pula mendoakan. Pasti begitu pian. Pasti begitu. Dan ini melebihi perhatian dari anak-anaknya. Inilah, Bu, ada nang kayak itulah. Barin pengalaman lah, betul barin. Lebih pada anak pasti pian. Ulun dia telah melihat kuitan sarang. Mama ulun yang masih hidup, Sidin mendoakan arwah abah ulun tu melebihi cara ulun berdoa. Jauh. Kalah ulun kalau misalnya ibarat mendoakan arwah abah ulun tu kalah ulun. Perhatiannya saban minggu. Bila ada ke alkah, kada kubur, kada nyaman hati. Mun anak setahun sekali kok kubur. Terbiar. Itu pun anak hari raya. Itu pun bila ada PPKM. Itu pun bila ada hujan. Ya kan hanya ziarah. Tapi biar kalau bini atau laki, itu biar kada kawan ada. Harus saban bisa menghanak saban hari. Itu bukti sayang dah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, inilah zikir dengan emosi, zikir dengan perasaan. Mun kita sudah ridha benar lawan Allah, himung bahagia diisi Tuhan Allah. Soalnya kau pikir-pikir tu dah, pikir lanik-lanik lu pikir. Ulun ni pian desa wujud bangga benar diisi Tuhan Allah. Himung benar ulun. Ibarat hendak diarai atau ulun arayakan, ditanding lawan Tuhan yang lain. Ini bah Tuhan yang lain tu kalau ada nang Tuhannya berdarah-darah, nang dipasangi mahkota kawat berduri. Tuhan tidak kau apa-apa, kalah oleh manusia, dipukuli manusia Tuhannya. Tuhan kita, Tuhan Allah lebih kuat. Ada Tuhan yang lain bakal lahir bercakut kepadaan Tuhan. Ayo jujur. Malah dalam kitab suci mereka itu Tuhan seikong datang karena Tuhan yang sudah ada di situ kada sing heran-heran. Sangit Tuhan yang datang nih, kenapa ikam kada memberikan hormat lawan aku? Ujar Tuhan yang datang tadi. Ujar nang Tuhan yang lagi santai. Buat apa kau hormat lawan ikam? Ikamnya tercipta dari pusat aku. Ujar. Berkelahi. Biar. Tuhan kepada berkelahi. Ulun, ya Allah. Bangganya ulun di situ Tuhan Allah. Baikannya pian ya Allah. Dan terucap raditu billahi rabba, ulun himung badal bahagia badal
tulus dari jiwa ulun pian ya Allah sebagai Tuhan ulun. Rabbil wabil islami dina, dan himung bahagia dan bangga beragama Islam sebagai cara hidup ulun. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, himung bangga benar, senang bahagia benar ulun ya Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia menjadi umat Nabi Muhammad itu paling nyaman, sudah sebut contoh. Nyaman benar. Dibanding lawan dibanding menjadi umat dari Nabi yang terdahulu. Menjadi umat Rasulullah ini kan serba enteng. Asal kita hakun belajar aja, asal kita hakun umpat majelis taklim aja, tahu pian cara-cara merayu Allah tuh tahu pian cara paling pas mendapatkan keridhaan Allah tuh tahu. Cara yang sesuai juga lawan diri kita, dengan ekonomi kita, dengan kemampuan kita, dengan taraf kesehatan kita dan usia kita, supaya Allah ridha, tahu kita. Itu umat Nabi Muhammad. Himung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi apa? Mun zikir terucap dengan perasaan yang tulus benar, jujur benar, maka wajabat lahul jannah, orang itu pasti masuk surga, pasti ke surga. Mungkin ada pasti. Karena apa? Ini jujur dengan lidahnya, dengan hati dan perasaannya. Ruwaina fi kitab Tirmizi an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu sahabi. Anna rajulan qala, datang seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i Islam qad kasurat alayya, sesungguhnya aturan-aturan Islam ini sudah banyak nang ulun tahu. Cara wudhu tahu, cara sembahyang tahu, cara istinja tahu, cara tayamum sudah tahu, hendak bersedekah caranya tahu, sudah tahu mereka. Okay. Qad qasurat alayya, sudah tahu banyak berataan. Fakhbirni bi syai'in, dan habarkan kepada ulun, lajari ulun dengan sesuatu. Atasyabsu bihi, yang ulun dapat menggawinya sepanjang waktu. Buudu kan sepanjang waktu. Ya kalau buudu itu limbah makan itu batal aja buudu. Sembahyang ada sebenarnya waktu. Bersedekah ada kawasan waktu. Tulak haji, apalagi setahun sekali aja kawannya. Baca Quran bisa menghafal. Ini kita ada hafal, ada kau baca Quran. Nang ulun kau menggawi saban waktu ya Rasulullah, yang dimana kada perlu lagi dengan taharahnya, ya kalah. Berzikir tu apa? Anu beribadah, kalau sembahyang bagusnya bersuci. Memang wajib bersuci. Hendak membaca Quran mesti bersuci. Harus taharah. Melaksanakan tawaf mesti bersuci. Nang kada repot, kada ribet ya Rasulullah. Dan ulun kau menggawi setarusan sampai waktu garing pun, guring pun sama dihitung juga. Yang gitu pian mun kita tuh lah hendak guring bu nggih. Mun kita tuh hendak guring bau berzikir sampai kelapasan tasbih tadi
di bantal pian. Maka dari guring itu sampai ke subuh itu dihitung zikir aja. Dihitung zikir aja. Nah, itu pian mantapnya. Tapi ini jamaah rahimakumullah anak guring, bukan anak sembahyang. Kan ada kisah lu semalam tuh orang Afrika sembahyang di gaulun bawa tasbih. Ulun ini pian jadi cangang tuh melihat tasbihnya tuh nah. Tasbihnya tuh mantap benar. Ini tasbih yang ulun cari-cari dulu. Yang kini tasbih itu bijinya biji kaukah sama kaukah yang betnya, bukan fukaha lain. Kaukah atau fukah, kaukah. Tapi anyamannya ini nah, anyaman Afrika. Uang Afrika tuh anyamannya pian antik lawan bulatan nang kainnya tuh nah. Itu kadang nang kanyol-kanyol di kita pokoknya padat makanya batu anunya apa anyamannya itu bagus pula. Wah, julun ini larang nih. Ulun melihat di internet tuh harga sekitar 2,5 jutaan. Jadi si pemuda ini tadi membuat tasbih 2,5 juta tadi sembahyang tuh rahat subuh bukan subuh menghadang waktu subuh di Masjidil Haram. Allah sembahyang. Jadi waktu sujud terakhir ini langsung pengurak tasbihnya. Allahu Akbar. Tangannya sambil sujud sambil berzikir, sambil bertasbih. Ulun cangang ya duduk di higa. Hari ini pian dingin di subuh-subuh di Mekah tuh. Duduk di halaman tawaf. Dulu masih boleh dudukan tuh. Dudukan aja. Ulun lihat Masya Allah pemuda ni dulu sembahyang sambil berzikir sambil mengatik tasbih. Lu kena suah lagi jualan sembahyang sambil mengatik tasbih. Lu suah paling kada jeriji aja bergerak gitu nala anda pakai jeriji aja kada pakai tasbih tuh. Ini pakai tasbih. Oh my jualan ini zikirnya sampai ratusan sakone jualan. Jangan pulang melihati Ka'bah, sesemat melihati nyebut tasbih sambil sujud tadi. Orang melihat pulang orang lagi tawaf, Masya Allah barakallah. Lihat pulang si anak tadi, pemuda tadi masih sujud juga pian, bertasbih, berzikir, mengatik tasbih. Cuman terlain, kepalanya terlengkok dah. Nah ya bukan. Astagfirullah jatuh guring julen ini. Sembahyang sampai terguring-guring, sambil berzikir, bujur pang jamaah rahimakumullah. Mun pian berzikir sampai terguring, tu pian dianggap zikir terus zikir sampai bangun. Tapi nang sembahyang ini lain judul. Nah jamaah rahimakumullah. Nah, ulun kawa gawe tetarusan ya Rasulullah apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurahkan la yazalu lisanuk rutban min dzikrillah. Mun kau jisidin lidah engkau selalulah basah untuk berzikir kepada Allah. Qala Tirmizi hadisun hasan. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu sebenarnya tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Zikir harus selama tempatnya itu masih layak. Jangan sambil berdungkung lian batakai limbah 2 kali hajat gugur. Lalu hendak berzikir alhamdulillah. Oh jangan kelakuan. Atau juga misalnya Bu di Jamban seorangan tadi tengah malam merimis hujan limbah betakai yang tadi ngaran Jamban lah nyeba bekain tirain tu aja angin deras tersibak kayak baki-baki bar tadi sekalinya melihat pina ada orang putih berdiri di luar situ, di Batam
Lalu sambil bertakai sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan punai. Dalam hatinya cukup. Ada layak kita berzikir, berucap berkata-kata la ilaha illallah sambil beristinja. Nah, hadisun hasan. Atasyabsu itu artinya Imam Nawawi adalah ata'allaqu bihi wastamsaktu. Sesuatu yang selalu kawa ulun gawi selalu dan selalu. Ya Nabi mun hendak selalu maka jangan lapah ikam, jangan henti ikam berzikir kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua anak kita. Dan dengan hadirnya di majlis ini Allah limpahkan taufik, hidayah, inayah, rezeki halal penuh berkah, sehat wal afiyah. Semoga dengan ini dapat kita gunakan untuk beribadah secara istiqamah sampai ketemu dalam husnul khatimah. Dan kita yang berkumpul di majlis ini, di masjid ini, Allah kumpulkan kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Salah khilaf pun maaf billah taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan tepur. Kerja. Kerja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fil ardh wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة يا ذا الحج والعمرة بالله حبيبنا رسول الله. نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.